Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemlar Ibani Bida. Yang terhormat Mas Amik, Mas Awan, Ningza dan Rias selaku keluarga besar pesantren Super Kemlar Ibani Bida. Yang terhormat Dewan Guru, para staf, para pengurus dan jajaran teman-temannya saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Nisla Nurulita dari kelas 11 MA Al-Quran Laribani Fida akan mempresentasikan peta imajinasi saya, yakni tentang pelajaran fikih kelas 11 MA Al-Quran Laribani Fida. Kelas 11 MA lebih tepatnya. Yakni saya di sini menjelaskan tentang waris. Part 1. Ada part 2. Ini yang part 1. Yang part 1 ini menjelaskan apa itu waris, asas-asas waris, rukun syarat waris, dan sebab halangan dan hak daripada waris. Yang pertama, what is waris? Kok waris jadinya? Waris. Waris itu adalah dari kata faraid, yakni jamak dari kata farida, yang artinya bagian yang pasti kadarnya. Terdapat kalau di Al-Qur'an itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 11, 12, 127 dan 176. Di Al-Quran pula ada pada surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40. Di hadis terdapat pada riwayat Bukhari Ibnu Abbas nomor 6235 dan Muslim 3028. Apa sih? Kemudian kita lanjutkan di asas-asas waris. Apa aja sih asas-asas waris? Asas waris di sini itu ada 5. Yang pertama itu asas jibari, yakni peralihan harta ketika orang sudah mati kepada ahli waris secara sendirinya. Jadi kayak auto gitu. Jadi kalau orang itu meninggal, auto langsung diwariskan kepada siapa itu dengan sendirinya, itu namanya asas jibari. Jadi nggak dihitung jumlahnya karena udah auto tahu langsung dikasih, langsung dapat seperti itu. Asas kedua, asas bilateral. Asas bilateral di sini itu seorang menerima hak daripada bagian warisan itu dari kedua belah pihak. Jadi keduanya itu dapat menerima warisan dari si ahli waris dan pewaris. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, asas ketiga ada asas individual. Asas individual itu warisan harta itu dibagi perseorangan. Jadi kalau individual ini, jadi ada seorang ahli waris, kemudian memiliki ada seseorang berbeda-beda. Jadi individual, jadi harta warisnya itu dibagi satu orang satu sendiri-sendiri. Jadi mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Yang keempat ada asas keadilan berimbang. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang ahli waris kepada pewarisnya. Jadi nggak semata-mata hanya memberi warisan, tapi ada kebutuhan hak dan ada kebutuhan kewajiban yang harus diseimbangi seperti itu. Dan yang terakhir ada asas kematian, yakni kewarisan ketika seorang yang meninggal hanya semata-mata karena orang itu meninggal. Itu asas kematian. Ya. Kalau orang meninggal jadi diwariskan. Habis itu kita lanjut pada rukun dan syarat daripada waris. Rukunnya itu ada 3. Pewaris, ahli waris, dan harta waris. Kalau pewaris itu adalah orang yang mati dan hartanya itu diwarisi, itu namanya pewaris. Tapi kalau misalnya ahli waris itu ada hubungan kerabatan, jadi pewaris mendapatkan bagian dari pewaris, ada hubungan kerabatan, kekeluargaan, seperti itu ahli waris. Lalu harta waris itu harta yang diwariskan dari pewaris. Terus itu lanjut syarat daripada warisan itu ada 3. Mati pewaris, asas individu, dan penghalang kewarisan. Gak ada jelasannya, ntar aja besok-besok. Lanjut yang terakhir itu sebab dan halangan daripada warisan. Sebabnya itu ada 3 sebab halangan dari warisan. Jadi warisan sendiri juga ada halangannya. Ketika ada dari 3 ini, warisan itu tidak bisa diberikan pada ahli waris. Pewaris tidak bisa memberikan warisannya pada ahli waris. Yang 3 itu apa aja sih? Yakni perlainan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Perlainan agama maksudnya di sini antara waris dan ahli waris. Misalnya warisnya itu pewarisnya itu Islam. Kemudian yang di ahli waris itu adalah bukan Islam, maka
tidak dapat warisan. Begitupun sebaliknya jika pewarisnya itu non muslim, kemudian ahli warisnya itu muslim, tetap saja karena pewarisnya itu bukan muslim, belum tentu harta yang dimiliki atau harta yang halal seperti itu. Karena dia bukan Islam. Kedua, itu sebab kedua itu pembunuhan. Jadi ahli waris kan ada pula ahli waris yang mengejar warisan dari pewaris, maka beliau ahli waris ini membunuh waris. Itu kan banyak terjadi seperti itu. Itu juga sebab kehalangan daripada warisan. Jadi nggak mendapatkan warisan si ahli waris itu karena dia membunuh pewarisnya. Ya, paham? Lanjut, yang ketiga itu perbudakan. Jadi budak itu nggak berhak mendapatkan warisan apapun karena budak itu adalah mengikut daripada tuannya. Jadi tuan itu apapun yang dilakukan, apapun yang dia terima, apapun yang dia diberikan buat dia tuh dari tuannya. Jadi dia tuh sejatinya perbudakan tuh nggak berhak mendapatkan warisan kecuali dia tuh seorang pewaris. Maka dia wajib, seorang budak tadi itu pewaris, maka dia wajib menjadi orang merdeka dulu sebelum dia mewarisi hartanya. Terus habis itu ada hak harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkan itu ada 4. Ada 4. Yang pertama itu biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat dan ahli waris. Jadi hak harta yang ditinggalkan, jadi harta juga punya haknya sendiri. Ketika perawatan seseorang itu ketika menjadi jenazah dan pelunasan utang, melaksanakan wasiat yang telah ada diwasiatkan, kemudian harta itu menjadi harta wasiat bagi sang pewaris kepada sang ahli waris. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Hikmah Biksa pada kali ini kita dapat mengetahui tentang ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sama-sama belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan, kata mama perbuatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.